Ya, selamat siang. Kembali bergabung bersama saya di Brand Outlook 2022 Grow Local, Go Global. Gimana? Selama break tadi udah makan, udah nyemil-nyemil dulu karena sesaat lagi kita juga punya sebuah materi yang mungkin orang seringkali kelupaan nih ngomongin soal bisnis, bangun startup, bangun bisnis, apalagi yang pingin dari lokal menuju skala global. Ini banyak yang kelupaan. Kita bakal ngomongin tentang legal. Jadi di webinar selanjutnya ini tema kita adalah millennial missing puzzle, dan yang akan menjadi narasumbernya adalah bukan satu orang seperti tadi, tapi sepasang power couple yang akan menjadi narasumber kita di siang hari ini. Jadi narasumber kita merupakan Richard dan Levina yang merupakan pasangan suami istri founder dari Lololand ID, sebuah platform konsultasi hukum online yang memudahkan para penggunanya untuk mengakses informasi dan bantuan hukum dengan cepat dan mudah. Ini menarik sekali karena biasanya kalau kita ngomongin soal hukum itu kan kaku. Setelah itu, waduh urusan sama orang-orang tua gitu. Kadang kita anak muda ini, milenial, apalagi Gen Z, sekarang banyak yang mulai build bisnis, itu seringkali takut kalau berurusan soal hukum. Tapi saya dengar, Lololand ini bisa bikin proses hukum, ngurus legal ini jauh lebih praktis, jauh lebih mudah. Penasaran gimana? Langsung aja ya kita bersama power couple, duo narasumber kita yang luar biasa. Kita akan langsung tersambung bersama Richard dan Levina. Hai. Hai. Halo Richard, Halo, Levina. halo, Halo, halo. Alda. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat, mantap. Oke. Jadi Luar Richard, biasa. Levina, luar biasa ya. Ini di Luar biasa. Jakarta atau di mana nih? Ini di Jakarta kita. Di Jakarta ya. Jadi langsung aja deh, sebelum kita ngomongin, kita tanya-tanya mengenai hubungan bisnis sama legal sama hukum itu seperti apa. Richard dan Levina boleh perkenalan dulu dong. Richard ini backgroundnya gimana, Levina gimana, sama sebenarnya Lololand itu apa sih? Silakan. Halo. Jadi perkenalkan, saya Richard Handiwianto dan saya bekerja sebagai pengacara. Istri saya adalah Levina Febi, bekerja sebagai notaris dan PPAT. Kita berdua ini membuat Lololand itu tentunya sebagai solusi. Nah, solusi ini berangkatnya dari mana? Tentu berangkatnya dari permasalahan yang ada. Nah, di mana Lalaland ini kita pengen masyarakat itu jadi aware dan mengerti akan hukum dengan cara yang sefun mungkin. Nah, dengan adanya Lalaland aplikasi ini, itu hanya dengan one click sistem aja. One click aja nih, kalian bisa langsung menemukan satu solusi hukum yang gampang banget nih dalam genggaman. Kita punya satu tagline yaitu technology in your hand, di mana kalian bisa langsung mendapatkan solusi hukum hanya dalam satu klik dan hanya dalam genggaman saja. Oke, dalam satu klik itu maksudnya apa, Lev? Jadi mungkin bisa diceritain nih, di Lololand itu ada fitur-fitur apa aja nih sebelum kita ngomongin bisnis ya, kita bahas dulu ya Lololand. Kepo banget, ini soalnya saya baru tahu ada aplikasi yang mempermudah milenials terutama itu di bidang hukum. Itu gimana tuh? Kalau untuk aplikasinya sendiri itu kan kalian bisa langsung download di App Store dan juga di Play Store. Nah, itu kenapa kita bilang one click, karena di aplikasi pilihannya tuh gampang banget. Kalian buka, kalian bisa langsung aja pilih solusi hukum yang kalian inginkan. Makanya itu kita sebutnya dengan one click. Kalau untuk teknologinya in your hand itu kita berarti dari handphone aja kita bisa langsung mendapatkan solusi. Nggak perlu harus pergi ke kantor pengacara, nggak perlu harus pergi ke kantor notaris, tapi kalian bisa langsung bertanya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kalian dari handphone ataupun tab kalian. Oke, dan kalau ngomongin soal hukum ya, Levina, Richard, kita ini di sini kalau orang sekarang build bisnis itu kan makin gampang ya, build bisnis itu easy. Orang mau buka bisnis online, untuk online tuh semua orang bisa. Tapi perlu nggak sih sebenarnya badan hukum, misalnya UD, CV, atau PT kalau kita mau bisnis? Perlu nggak? Atau misal, kan banyak nih orang yang mikir, ah kan ini coba-coba dulu, nggak usah ada badan hukumnya dulu. Menurut kalian gimana tuh sebenarnya? Ya, kalau menurut kita sih perlu nggak perlu ya. Jadi nanti tergantung rencana kalian itu mau membuat bisnis ini sampai sejauh mana, sampai sebesar mana. Karena menurut kita hukum ini adalah suatu fondasi awal. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya kita mau bangun rumah 3 lantai tapi kita nggak punya fondasi. Ketika ada gempa sedikit pasti hancur. Sama juga dengan bisnis. Kalau legalitas kita nggak kuat,
nanti kita kan berhubungan dengan pihak lain, ketika kita ada masalah, kita kena senggol dikit pasti goyang, pasti bisnis kita juga terganggu. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu, Aldo. Nah, kalau misalnya kita bisa belajar dikit nih ya, Aldo, dari speaker kita yang sebelumnya, Irian Ursula, di mana kalau untuk membuat suatu bisnis, kita harus menentukan dulu goal awalnya kita tuh apa. Apakah kita mau menjadi besar, atau kita hanya menjadikan ya itu sebagai industri ataupun bisnis yang coba-coba aja. Tapi kalau misalnya kita sudah mendedikasikan goal kita ini untuk sesuatu yang besar, maka sebaiknya kalian harus membuat suatu badan usaha dan juga badan hukum. Nah, untuk teman-teman semuanya ini, kalau boleh tahu, pasti banyak banget yang bingung nih, apa sih bedanya CV dan PT. Nah, sebenarnya nih, mereka ini adalah dua badan yang berbeda. Harus kita tahu dulu bahwa kita tuh punya namanya badan usaha dan juga badan hukum. Kalau CV itu kita sebut dengan badan usaha, kalau PT itu badan hukum. Kalau misalnya tadi kan ada UD juga, UD itu lebih usaha dagang, jadi itu lebih ke perseorangan. Nah, kita pengen teman-teman nih tahu bahwa kalau CV itu sama PT sama-sama diakui, tapi CV itu sifatnya lebih kekeluargaan dan lebih lingkupnya lebih kecil ya daripada PT. Karena PT ini dia badan hukum, jadi PT ini lebih profesional, punya integritas yang lebih dan pastinya lebih diakui di seluruh institusi yang ada. Jadi sebelumnya teman-teman harus juga tahu dulu tujuan dan goal kalian. Tapi kalau misalnya mau bisnis, jangan coba-coba aja. Menurut aku sih memang harus ditentuin bahwa kalian akan membawa bisnis ini menjadi bisnis yang besar. Otomatis semua legalitas yang dibilang sama Richard, fondasi awal itu harus ada. Oke, dan untuk menjadi acuan nih, Richard, Devina, kalau kita mau udah nentuin, fondasinya udah kuat, oh I want to make big business gitu. Gimana cara kita nentuin kita ini mau bikin CV atau mau bikin PT? Skalanya seberapa nih besarnya? Apa itu dijadiin CV atau dijadiin PT? Biar teman-teman milenials yang nonton tuh nggak bingung. Ah, kadang orang teman-teman saya nih juga banyak di PT-in atau CV aja ya. Itu kadang banyak yang bingung nih. Cara patokannya gimana sih? Biasanya gini, kalau misalnya kita bermain dengan contoh nih proyek pemerintah. Pemerintah kan tentu pasti minta PT yang PKP. Jadi sudah jelas dari awal kalau ketika kalian membangun bisnis yang berhubungan dengan proyek pemerintah, kalian harus membuat PT. Nah, tapi kalau misalnya nih kalian bermainnya hanya di mungkin 1 store, 2 store atau misalnya contoh kayak online shop, itu mungkin CV aja sudah cukup. Jadi kalian nggak perlu sebenarnya skill up yang seperti gimana. Beda halnya juga dengan misalnya ini ambil contoh ya kayak kedai kopi. Ada orang bilang kedai kopi ini mau dibawa sebesar apa sih? Tapi jangan lupa kita lihat kalau kopi kenangan itu juga boleh dibilang kedai kopi. Tapi dia mempunyai outlet yang ratusan bahkan ribuan di seluruh Indonesia. Nah itu kalau hanya sekedar CV itu tidak bisa. Tentu investor-investor itu maunya berupa badan hukum PT. Nah, terus ada lagi Aldo yang harus teman-teman tahu ini. Kalau CV sama PT itu sebenarnya lebih ke resikonya. Kalau CV, apabila kita menyetorkan modal usaha juga, nah itu akan misalnya ada terjadi kerugian ataupun kebangkrutan akan mengambil sampai ke harta pribadi kita. Karena yang aku bilang tadi, CV itu kan sifatnya kekeluargaan nih. Jadi apapun yang ada di dalam CV itu nanti misalnya ada suatu resiko ataupun kerugian itu harus mengambil sampai ke harta pribadi. Jadi nggak ada pemisahan gitu loh Aldo antara harta pribadi dan juga harta yang dalam CV. Tapi kalau PT itu sifatnya lebih profesional, integritas lebih tinggi juga, maka harta-harta yang ada di dalam PT itu tidak akan tercampur dengan harta pribadi. Jadi misalnya nanti ada kerugian PT, terus nanti ada kebangkrutan, maka itu nggak akan ngambil harta pribadi kita karena cuma sebatas saham yang ada di dalam PT. Jadi misalnya kita nanam modal nih di PT 100 juta ya. Nah itu misalnya ada kerugian yang hilang adalah yang 100 juta ini aja. Jadi nggak akan sampai ngambil ke harta-harta pribadi kita. Gitu. Oke. Sama satu lagi sih, kalau misalnya partneran ya. Partnerannya kalau sifatnya itu kita nggak kenal satu sama lain, lebih ke investor ataupun yang kita nggak
nggak kenal dekat tuh lebih baik kalian buatnya PT. Kalau CV itu lebih baik misalnya nih kayak saudara, adik sama kakak mau buat CV itu lebih lebih oke karena memang kan CV itu lebih mudah, dari pembuatannya juga lebih murah. Jadi sifatnya kekeluargaan. Kalau misalnya kita kenal sama partner kita dengan baik ataupun saudara itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya PT, kita misalnya partneran sama orang yang kita nggak tahu nih, suatu investor atau suatu teman yang dikenalin dari teman, ya kan kita barusan kenal aja, mau buat suatu usaha itu harus PT supaya ada profesionalitas di situ. Oke, itu tadi ya. Jadi dari profesionalitas. Tapi kalau dari segi modal, itu bisa nggak nentuin? Ah, modal misal nih, modal 100 juta tuh CV aja. Kalau 1 miliar, PT aja karena modalnya gede. Itu ada nggak kalau dari berapa modal yang dimiliki atau mau diinvestasikan untuk bisnis tersebut? Nggak ada. Karena kalau dari PT pun itu 50 juta sudah. Jadi kalau besaran modal itu sebetulnya nggak menentukan apakah harus PT atau CV ya. Sebenarnya tergantung balik ke pilihan juga sih itu. Mm. Dan Gitu, kalau kalau itu, yang oh I see. Kalau dari segi tanggung jawab Richard Levina, untuk ada nggak pembeda kalau bikin PT karena lebih profesional, tanggung jawab itu berbeda nih. Kan tadi katanya harus milih. Kalau CV itu kalau sama orang-orang dekat aja, CV aja nggak apa-apa. Tapi kalau sama investor, orang yang baru kenal PT, kalau tanggung jawab individunya ada yang berbeda nggak kalau dari CV dan PT? Ada. Jadi kalau masalah dengan CV, itu pertanggungjawabannya itu bisa sampai ke pemegang saham pribadi. Jadi kalau kalian berpartner dengan orang yang kalian nggak kenal baik, lalu ya let's say orang ini melakukan kesalahan lah, pihak yang dirugikan itu bisa menuntut kita sampai harta kita pribadi. Itu bahayanya CV di situ. Sedangkan kalau PT itu ada batasan yang jelas. Yang namanya aja perseroan terbatas, berarti pertanggungjawabannya para pemegang saham itu hanya sebesar dana yang disetorkan ke dalam PT. Oke. kalau PT Ja- itu kan juga dia pembagian pekerjaannya jelas ya tuh. Ada direktur, kita sering dengar, ada komisaris, di mana direktur sama komisaris kan punya eh, apa tanggung jawab sendiri-sendiri nih, punya pekerjaannya masing-masing. Kalau misalnya direktur tidak melakukan pekerjaannya, maka komisaris bisa meminta direktur untuk melakukan. Kalau komisaris nggak melakukan pekerjaannya juga, maka pemegang saham dan juga direktur bisa meminta komisaris untuk melakukan. Sedangkan kalau CV itu kan dia cuma terbagi antara sekutu pasif sama sekutu aktif. Nah, yang menjalankan CV itu adalah orang yang kita bisa bilang orang yang aktif nih. Jadi orang yang aktif ini cuma dia aja yang menjalankan itu tanpa adanya pengawasan dari sekutu pasif ini. Jadi tanggung jawabnya sih memang lebih ringan lah daripada PT. Oke, dan kalau ngomongin soal badan hukum dan badan usaha tadi, orang-orang mungkin millennials dari klien-klien yang pernah ditemuin Richard dan juga Levina nih, ada nggak case-case yang unik nih, yang sering kali terjadi, tapi orang tuh banyak nggak tahu? Jadi berulang klien, mesti aja kejadian ke situ. Siapa tahu ini bisa jadi pembelajaran nih buat millennials yang ada di rumah. Masalah partner itu. Biasanya sih ya ini kita sedikit sharing ya. Hmm, Jadi sesama saudara itu chance-nya untuk bertengkar itu juga besar. Jadi bayangkan saudara aja bisa bertengkar, apalagi dengan orang yang kalian bukan saudara, misalnya cuma teman. Kalian kan nggak tahu seberapa isi hatinya orang itu seperti apa. Jadi bahaya sekali kalau kita mempercayakan nasib kita itu di tangan orang yang kita nggak ngerti. Ini dalamnya ini orang ini bisa-bisa menikam kita dari belakang, atau mungkin dia nggak bermaksud untuk berbuat jahat, tapi tindakannya dia itu nanti bisa merugikan kita. Misalnya yang saya cerita tadi, kita buat suatu CV, ternyata dia melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Pihak lain itu bisa loh menuntut kita, dan di mana kita selaku pemegang saham di CV itu harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadi. Itu beda dengan PT, ketika kita sudah setor modal misalnya 50 juta, 100 juta, ya sudah, kalau ada apa-apa, loss-nya itu kita cuma loss sekitar 50 juta, 100 juta itu. Kita bisa mentakar
kerugian kita kalau di PT. Nah, ini yang nggak banyak orang tahu. Mereka pikir CV dan PT itu sama aja. Udah CV dulu lah. Jadi mereka menganggap CV itu seperti UKM dulu gitu loh. Sudah coba-coba CV dulu, nanti kalau memang usahanya jalan, kita bikin PT. Tapi kejadiannya itu banyak ketika di CV, mereka menemui hambatan, mereka menemui masalah, ada suatu case hukum, itu kan kena sampai harta pribadi. Akhirnya mereka nggak bisa berkembang lagi untuk menjadi PT. Karena keuntungan yang selama ini didapat, itu habis semua untuk menyelesaikan perkara. Aldo, ada lagi nih. Ini kan yang lebih seriusnya ya, yang paling konyolnya nih ya, adalah Gimana? orang tuh dibacain akte, ya kan, mau buat PT ataupun CV, mereka tuh biasanya tuh nggak tahu isinya tuh apa. Betul. Nah, Iya. jadi kan misalnya nih ya, nanti dibilang, oke, notaris sudah membacakan, para pihak sudah mengerti isinya, oke. Nanti ya, kalau sudah ada masalah itu baru dibuka tuh semuanya. Semuanya tuh baru dibaca satu. Di saat pengacaranya tanya, apakah ada klausul ini, apakah ada ketentuan ini itu. Nah, itulah baru sebentar ya aku cek ya, aku juga nggak hafal. Bukan nggak hafal, mereka tuh kebanyakan nggak ngerti tuh. Dan mereka tuh sebenarnya nggak baca, nggak tahu apa sebenarnya isi dari yang mereka tanda tangani. Nah, itu yang paling konyol dan paling krusial sih. Soalnya harusnya ini kalau misalnya kita mau tanda tangan ataupun menyepakati sesuatu ya, kalian tuh harus benar-benar tahu isinya apa. Makanya kan biasanya kan dibacakan dulu sama notaris. Terus habis itu kayak ditanya dulu, gimana sudah Recording jelas? stopped. Kalau misalnya sudah Recording jelas, in progress. itu kita sepakat untuk menandatangani itu. Nah, itu kejadian yang paling sering sih, Jo. Nanti kalau udah berperkara, sudah ada masalah nih, baru datang, oke, aku lihat dulu ya ini anggarannya benar nggak ya? Oh, aku lihat dulu nggak ya ini klausulnya ada atau enggak? Gitu sih. Oke, jadi itu benar banget ini, saya setuju banget kalau ini pengalaman pribadi juga. Kadang waktu notaris tuh lagi ngebacain klausul-klausul, dia iyain aja. Ya, betul. Tapi nggak tahu sebenarnya. Iya. Jadi nggak tahu sebenarnya. Jadi ini pelajaran banget ya. Jadi kalau kita ke notaris mau bikin CV, mau bikin PT, nggak usah malu-malu kalau nggak ngerti notarisnya ngomong apa, disimak nanya, bener ya? Jadi kalau misalnya pun kalian ada nggak ngerti terus mau pinjem, Bu notaris saya pinjem dong itu nanti aktenya mau baca dulu ya silahkan, karena memang ada satu klausul kan yang selalu ada ya Do ya, misalnya di dalam akte ada yang misalnya di akte PT nih ya, itu memang ada akte yang baku yang memang di setiap akte tuh pasti ada kata-kata itu. Tapi kan ada identitas kita yang kita mau cek lagi ataupun ada syarat-syaratnya karena kan bisa dimodifikasi. Untuk masalah PT itu ada RUPS yang nanti itu wewenangnya tuh apa aja. Nah, itu yang kita harus lihat. Terus kalau jadi ditakutkan kalau cuma iya doang, apalagi buat millennials yang baru bikin bisnis, takutnya sama partnernya itu dimasukin klausul-klausul yang kita nggak sangka ya. Nanti ketika ada masalah, kalau nggak kita perhatiin, ditunjukin klausul itu, orang yang nggak baca, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya, Lev? Jadi memang harus dipastikan lagi ya, Jo ya. Supaya nggak cuma asal dialah gampang lah nanti lah gitu kan, tapi nanti 2-3 tahun kemudian ada masalah buka lah berkas semuanya itu, nah kita sampai nggak ngerti kan harus cari dari mana. Tapi kalau dari milenial sendiri, orang-orang yang baru mulai bisnis nih, itu permasalahan hukum apa selain tadi yang paling sering dihadapi, kalian pernah ngadepin tuh case-case yang seperti apa aja sih? Kan kita harus belajar ya dari pengalaman biar nggak kejadian. Boleh nih share dari Richard maupun dari Levina, case-case yang menurut kalian tuh wajib diwaspadai selain hal yang tadi. Yang pertama, kekayaan intelektual itu memang merek, paten, terus desain industri dan lain sebagainya. Itu penting sekali harus kalian perhatikan ketika kalian memulai suatu bisnis ya. Apalagi bisnisnya ini yang jualan barang atau mempunyai produk sendiri. Jangan sampai merek kalian itu bersinggungan dengan merek yang sudah ada. Itu nanti kalian bisa kena SU atau kena lapor pidana. Jadi belum mulai kalian sudah kena masalah hukum, itu capeknya setengah mati. Terus kedua yaitu mengenai perjanjian di dalam CV maupun PT. Kalian harus pahami betul aturan main di dalam bisnis. Hati-hati kalau misalnya kayak tadi pengalaman pribadi ya, PT ini nggak dibaca.
Ya udah biasanya orang tuh lengah, mereka ya udahlah saling ngerti aja misalnya. Ini ada uang dari sini, oke masuk ke rekening pribadi dulu. Toh juga sama-sama kenal, saya nggak maksud jelek. Yang penting uang ini nggak saya apa-apakan, nanti saya balikan lagi ke PT. Itu ketika nggak ada masalah, itu nggak masalah. Tapi nanti ketika bersengketa, pemegang saham partner kita itu bisa mencari kesalahan itu. Itu sudah klausulnya beda lagi, itu penggelapan dalam jabatan. Jadi hal-hal seperti itu harus sering kali orang tuh tergelincir lah. Jadi mereka ini nggak bermaksud jahat memang, tapi di aturan main di PT itu sudah tercantum jelas, nggak boleh pakai rekening pribadi. Nah sekalinya kita pakai rekening pribadi, kita bisa dilaporkan. Dianggap penggelapan. Dianggap penggelapan. Aliran dananya kan nggak jelas, kenapa masuk dulu ke rekening pribadi gitu. Namanya ya Do, kalau masih bisnis pertama kali, belum jalan, belum terima uang, ya semuanya baik-baik aja. Tapi kita nggak tahu 2-3 tahun ke depan, tiba-tiba bisnisnya menjadi besar, terus pemasukannya jadi banyak. Yang awalnya partner itu lama-lama bisa menjadi musuh, karena mereka kan akhirnya mencari kesalahan masing-masing nih ya. Pengen men-take over PT ini secara pribadi. Nah, pengen ambil ambil bagian lebih besar lah supaya mereka tuh bisa mengembangkan PT ini lebih lagi dan mendapat keuntungannya yang lebih besar. Otomatis tuh mereka cari banyak banget celah-celah dan kesalahan dari partner mereka. Terus sama kayak masalah brand juga. Nah, kali kan aku juga sempat cerita-cerita nih sama si Iren juga masalah brand yang awalnya tuh kita cuma coba-coba doang. Coba-coba jadi ya udahlah buat brand apa adanya, aku pengen kasih nama ini. Terus ternyata brandnya ini booming. Dimana waktu booming ini kita baru kayak urus legalitasnya kan. Oke, bikin PT, terus daftarin mereknya, terus daftarin patennya. Ini kita baru bingung nih, ternyata merek kita ini sama dengan merek orang lain. Seperti yang Richard tadi bilang, ada suatu kesamaan ataupun menyinggung merek yang lain di mana akhirnya nggak diterima nih sama DJKI untuk pendaftarannya. Otomatis nih namanya identitas ya, tuh ya, sesuatu yang udah kita bangun dari nol, akhirnya dikenal sama banyak orang, kita harus ulang lagi nih dari pertama. Untuk membuat suatu brand dari nol sampai dikenal sama orang itu kan nggak gampang. Nah, makanya itu kenapa kita sangat butuh sekali awareness tentang hukum ini untuk memulai suatu usaha. Jadi kita harus mengatur legalitasnya tuh dari awal tuh sudah benar dari sisi merek yang akan digunakan supaya nanti kalau brand ini menjadi besar, merek ini udah aman, udah menjadi punya kita dan kita udah nggak perlu bingung-bingung lagi untuk merubah suatu identitas ini. Karena kan untuk branding ya, mungkin ada sesi sama GCP juga branding itu. Nah, branding itu nggak gampang. Dan untuk membranding itu, kalau misalnya udah dikenal orang dengan nama A dan kita harus mengubah jadi nama B, wah itu butuh effort yang sangat lama sih dan lebih ini lagi ya saya. Iya. Gitu. Oke. Yang menggelitik saya ini yang menarik itu kata-kata Richard tadi. Kalau kita salah transfer aja, kita transfer pakai rekening pribadi dulu, itu bisa jelasin detail nggak? Gimana sih kok bisa dibilang penggelapan gitu? Jadi misalnya nih kayak toko, pembayarannya itu nggak langsung masuk ke PT kita, tapi masuk ke pribadi. Ya, mungkin mereka itu nggak bermaksud untuk menggelapkan uang ya. Tapi ketika itu sudah di luar aturan main yang telah disepakati para pemegang saham, maka itu merupakan suatu kesalahan. Itu ada akibat pidananya sendiri. Bisa dilaporkan penggelapan dan penjabatan. Itu contohnya kayak gitu dong. Bisa dicari-cari ya kesalahannya ya, jadi sekecil apapun ya kalau nggak tahu cara mainnya, kalau nggak tahu klausulnya. Iya, misalnya ini kan kita PT nih jual beli barang ya, terus kita tuh beli barang dari suatu toko, ternyata yang dari toko ini tuh dia harusnya kan ditransferin pakai rekening PT ya dulu. Ternyata ditransfer pakai rekening pribadi dan akhirnya PT itu membayar ke rekening pribadi ini yang mentransferkan ke toko. Nah, kita kan nggak pernah tahu tuh invoice yang dibuat notanya itu benar-benar real apa enggak. Jadi misalnya dari toko sebenarnya harganya 10.000 nih ya, terus ternyata
dari PT itu transfernya tuh 12.000. Nah ini kan kita sebenarnya nggak ngerti ya, ada middleman yang dimana rekening pribadi ini menjadi tampungan. Itu nanti bisa menjadi suatu perkara, suatu permasalahan kalau misalnya ini ada yang bertengkar ya di kemudian hari. Oke, tapi dalam tanda kutip cara main atau rule-rule seperti ini itu semua udah ada di klausul nggak waktu kita dirikan PT? Jadi peraturannya misalnya kayak tadi nggak boleh lewat rekening pribadi dulu atau seperti apa, celah-celah itu semua udah tertulis nggak pada saat kita buat klausul itu ke notaris biasa? Itu bisa disepakati bersama. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada suatu saat rekening PT ini di-freeze atau mungkin ada blokir, maka langkahnya apa yang disepakati bersama. Oke, menggunakan rekening si A atau si B atau si C. Itu bisa ditulis dulu. Jadi aturan mainnya itu bisa dipersiapkan sedini mungkin dan sedetail mungkin. Pun jika misalnya belum dipersiapkan, maka kalian bisa segera untuk melakukan RUPS. RUPS untuk menentukan langkah selanjutnya, misalnya berkaitan dengan rekening yang diblokir tadi. Jadi kalian bisa menentukan, oke ini ada potensi rekening diblokir. Maka kita harus sepakat bersama, mulai sekarang rekening siapa yang digunakan. Mungkin pemegang saham si A. Sehingga nanti di kemudian hari, kalau kalian bersengketa, yang pihaknya A ini tidak bisa dipersalahkan, karena sudah telah disepakati bersama. Jadi di suatu pendirian PT ataupun CC ya itu ada namanya memang akte yang mengatur sesuatu yang baku. Jadi memang udah ada aturan-aturan yang pastinya ada sebelum diatur. Nah, tapi kita juga bisa menyepakati sendiri dengan ada yang modifikasi itu. Kalau di PT nih ya, kita bisa sebut dengan anggaran dasar. Kan ada akte pendirian PT, terus nanti itu ada anggaran dasar. Di anggaran dasar tuh diatur semuanya yang kita mau atur. Aturan mainnya, terus nanti apa yang harus disepakati dari pemegang saham, terus misalnya untuk masalah mengeluarkan cek misalnya, kalau mengeluarkan cek itu harus dengan persetujuan atau enggak. Terus kalau misalnya mau minta kredit di bank harus dengan persetujuan atau enggak, itu semuanya diatur di dalam anggaran dasar. Oke, tapi biasanya orang kalau mau bikin badan hukum tuh bikin PT itu katanya kan kalau misalnya PT-nya bermasalah, semua yang punya PT kena. Itu benar nggak? Atau misalnya direkturnya bermasalah atau salah satu pemegang sahamnya yang bermasalah nih dalam menjalankan bisnis misalnya. Apakah benar semua itu kena? Sehingga itu bikin orang takut atau yang bermasalah itu sendiri yang kena, gimana tuh? Enggak kan, tadi kalau sesuai porsinya, PT itu kan kita bertanggung jawab sebatas dan modal yang kita setor. Jadi kalau kita setornya 50 juta, maka apabila di kemudian hari ada kerugian yang menyebabkan PT ini disu, digugat, maka ya let's say 50 juta ini hilang lah. Anggaplah untuk penyelesaian perkara dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, sekarang tergantung kesalahannya seperti apa. Kalau misalnya nih PT-nya ini bergerak di bidang mungkin ekspor impor ilegal, ya itu pasti semua pemegang sahamnya kena. Tapi selama tugas dan tujuannya ini PT ini jelas, putih, maka apabila ada kerugian, maka masing-masing pemegang saham itu bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetor. Oke, jadi malah lebih aman ya untuk PT itu karena badan hukumnya lebih kuat. Nah, terus ada nggak nih Richard dan juga Levina, mitos-mitos orang Indonesia ini kan banyak percaya mitos, katanya itu sangat sering sekali nih orang dengar ya. Ada nggak mitos-mitos soal hukum yang sebenarnya itu nggak gitu, nggak bener itu, tapi banyak orang Indonesia percaya? Halo, Halo? Halo? halo. Suara saya masuk? Itu terus bisa diulangi? Oke, Bisa jadi diulangi, nggak, Mas, ya, jelas. jadi gini, cek suara saya masuk? Oke, orang Indonesia itu kan banyak yang percaya mitos ya, Richard dan Levina. Apalagi soal hukum. Mitos tuh yang katanya, seringkali orang nggak tahu tapi katanya begini, katanya begitu. Ada nggak yang sering kalian temui nih? Yang sebenarnya faktanya nggak gitu, tapi banyak orang yang percaya hal itu, padahal salah. Oh, oke. Jadi mereka ini banyak beranggapan bahwa hukum itu biar bagaimanapun ribet dan selalu memakan banyak biaya. Padahal kenyataannya, kalau orang nggak mempersiapkan legalitas sejak dini, maka apabila mereka mendapatkan masalah, itu penyelesaiannya justru memakan biaya yang lebih banyak lagi. Daripada sekedar mempersiapkan legalitas atau ribet sedikit di awal, itu
nggak sebanding dengan ketika kalian dapat masalah itu ribetnya di belakang itu jauh lebih capek kan, jauh lebih makan biaya, waktu, tenaga. Terus abis itu dong misalnya nih ya dibilang katanya itu kalau bisnis pakai PT itu udah modalnya harus gede, Hmm. terus nanti lebih ribet ya kan. Terus kalau misalnya pakai CV itu nanti kesannya itu lebih gimana ya, nggak profesional gitu. Itu sebenarnya semuanya salah. Karena CV sama PT ini adalah suatu badan yang dua-duanya tuh sangat diakui. Cuman mereka tuh proporsionalnya aja yang lebih beda. Terus apa ya, lebih tergantung dari bidang usahanya juga sih yang mau yang mau dibuat sama tujuannya. Jadi bukan berarti kalau CV kamu berarti kurang profesional, kalau PT kamu berarti yang lebih kaku dan profesional. Itu enggak. Dua-duanya itu bisa menjadi suatu badan yang profesional juga. Yang penting itu dari tujuan dari bisnis yang ingin dibuat aja. Oh, dan terus ngomongin soal PT. Dengar-dengar sekarang PT itu udah kan dulu harus lebih dari satu orang ya, sekarang udah bisa satu orang tuh. Bener nggak sih? Itu kayak gimana tuh? Bisa, ada itu namanya PT IUMK ya kalau nggak salah. Jadi PT itu memang sekarang udah bisa satu orang ya, tapi dalam prakteknya ya Jo, ini Hah? masih belum terlalu bisa dijalankan. Karena beberapa dari teman-teman juga yang mulai mencoba untuk membuat PT satu orang itu masih belum bisa terrealisasi. Jadi akhirnya mereka kembali lagi untuk bisa bikin PT 2 orang. Banyak yang belum sinkron gitu sih, itu sistemnya. Oh, bukannya kalau satu orang tuh malah lebih praktis ya? Kenapa ya belum bisa dijalanin, Richard, Levina? Itu dari sistemnya, dari infrastruktur pemerintahnya yang masih belum siap. Jadi PT-nya bisa dibentuk, tapi pendaftarannya ke Menkumham-nya ini masih terhambat sekarang. Posisinya itu masih terhambat. Oh, Posisinya itu masih belum bisa terrealisasi dengan baik lah. Ya karena memang kan biasanya pemerintah itu sudah merealisasikan dulu, terus mereka udah mulai mempromosikan ya, tapi secara sistem mereka kadang belum siap. infrastrukturnya yang belum siap ya untuk sistemnya. Oke. Terus kalau soal PT, soal CV, mungkin orang banyak mikir, ah CV PT itu mahal dan ribet kayak tadi. Mungkin bisa dikasih di-spill nih bocoran dikit-dikit nih. Berapa sih biaya yang dihabiskan kalau mau bikin CV ataupun PT? Waduh, berapa ya? Kisarannya Ini aja. kayak apa membuka rahasia perusahaan nih ya. Tapi bisa sih di websitenya Lalolan itu dan di website Lalolan itu kita juga ada sih harga-harga untuk CV dan PT. Ya kalau memang kita bisa kasih tahu ya kalau untuk pengurusan PT itu kira-kira dari harga range 6 juta sampai 15 atau 20 juta. Ini tergantung di daerah mana ya, Jo. Karena kalau Hmm, untuk di Jakarta pastinya lebih mahal. ya. Karena di sini kan secara ininya juga grafiknya apa pendapatan juga lebih tinggi. Kalau di Surabaya sih memang lebih terjangkau. Nah, kalau di daerah biasanya juga lebih terjangkau juga sih. Karena kan dari PT itu kan kita ada syaratnya dari awal akte pendirian sampai kita ada penerbitan SK, SK Menteri. Nah, nanti itu ada lagi izinnya yang baru OSS. Sekarang tuh kita pakai OSS kalau misalnya teman-teman yang belum tahu ya. Jadi sekarang PT ini kita pakai OSS ini. Nah, OSS ini bisa didaftarnya secara online. Tapi juga bisa untuk yang beberapa bidang usaha itu memang harus pakai orang dari OSS-nya langsung karena masih belum bisa untuk daftar online. Jadi nanti paketnya tuh ada yang cuma akte pendirian sampai SK atau memang mau sampai pengurusan izin. Itu beda harganya. Nah, kalau CV itu relatif jauh lebih murah. Jadi ya kita bisa bilang setengah harga lah dari PT. Kalau CV itu ya, makanya kan kenapa orang kalau misalnya mau mencoba untuk usaha baru ya mereka pasti pilihnya untuk bikin CV karena lebih mudah. Dari lebih mudah dan juga lebih praktis lah. Izin yang diurus juga nggak terlalu banyak. Jadi yang menentukan beda harga itu daerah ya terutama ya? Nah, daerah. Karena tiap-tiap daerah tuh mereka kan punya komunitasnya sendiri ya. Misalnya kayak notaris juga ada ikatan notarisnya. Nah, itu mereka tuh udah ada range harganya. Kira-kira mereka mau buka berapa. Tapi juga ada memang notaris yang membuka harganya tuh berdasarkan pengalaman dia. Jadi kan yang udah senior banget nih ya,
Biasanya tuh mereka udah punya range harga yang sangat tinggi karena mereka udah banyak pengalaman di bidang itu. Misalnya nih, dari klausul-klausul yang harus ada, di mana notaris lain tuh nggak tahu kalau klausul itu tuh harus ada dan penting untuk bisa melindungi kliennya mereka itu dari masalah. Nah, itu kan itu cuman kita bisa ngomongin kan pengalaman ya, Do. Makanya tuh biasanya untuk notaris senior pasti buka harganya yang sangat tinggi. Oke, dan tadi kan Richard sempat ngomong ya bahwa legalitas tuh harus disiapin di depan daripada di belakang itu malah habis duit lebih banyak, habis waktu lebih banyak. Selain badan usaha atau badan hukum nih, yang perlu disiapin legalitas apa lagi sih kalau mau build bisnis, terutama kalau mau go global gitu? Perizinan, jadi tergantung dengan bisnis yang akan ditempuh. Semisal kayak tadi kita ambil contoh Ursula dengan bisnis produk kosmetiknya, tentu kan dia harus ngurus BPOM dan segala macam. Begitu juga dengan makanan. Makanan kalau kalian contoh nih ya, ambil makanan, berarti kalau makanan ini dalam bentuk kemasan kaleng, maka harus ada izin BPOM-nya. Tapi kalau makanannya ini siap saji, ya mungkin cukup izin di Disperindak kota setempat. Nah, yang paling ini sih, Do, yang bisa di-recap ya dari apa yang harus disiapin itu pastinya badan usaha atau badan hukum. Tentuin dulu nih, Do, mau sendirian usahanya atau berpartner. Itu paling penting. Kalau berpartner, siap-siap bikin perjanjian kerjasama, bisa dalam bentuk notaris, yaitu kamu bikin badan usaha, atau memang kamu bikin cuma secara gentleman agreement doang. Itu kan tergantung pilihan ya, Do. Terus yang kedua, pastinya itu harus ada pendaftaran merek kalau misalnya ada sesuatu yang dijual, merek yang dijual brand. Jadi badan usaha atau badan hukum, terus merek. Terus yang ketiga harus ada branding. Kenapa branding? Karena untuk membangun semuanya itu kan perlu suatu kejelasan target marketnya siapa, visi misinya apa, goals-nya apa, dan mau dibawa kemana sih perusahaan ini. Itu sebenarnya menjadi tiga acuan yang paling penting sih. Makanya ada namanya digital first nih, yang bisa menservis mereka, memberikan semuanya one stop service. Langsung ya dibantu lengkap sama digital first ini ya. Nah, tapi ini yang milenial sering bingung, hukum tuh kan ribet banget. Kira-kira kalian bisa kasih saran nggak sih? Milenials kalau mau lebih tahu tentang hukum, persiapan membuka usaha legalnya seperti apa aja, mereka bisa cari di mana sih? Wah, sekarang itu banyak sekali ya informasi tentang hukum di internet. Jadi nggak perlu bingung. Aksesnya itu sekarang kan mudah. Adanya internet, ada Google, ada platform-platform, contohnya kayak platform Lololand. Itu masyarakat itu bisa mendapatkan informasi tentang hukum seluas-luasnya. Karena kita harus tahu bahwa sejak peraturan itu diundangkan oleh pemerintah kita, maka rakyat di pucuk gunung itu dianggap tahu. Jadi alangkah bahayanya kalau kita nggak ngerti suatu peraturan. Dan pemerintah kita itu nggak akan, maksudnya mau tahu ketika kita melakukan kesalahan yang dilarang oleh suatu undang-undang, kita beralasan kita tidak tahu atau belum pernah baca peraturan perundang-undangan. Itu nggak bisa. Kita tetap dianggap bersalah. Karena peraturan itu sudah dianggap diberitahukan kepada seluruh masyarakat umum. Nah, melalui Lololand juga ini, kita itu berusaha mengedukasi masyarakat tentang hukum dengan cara yang mudah dimengerti, dengan cara yang mungkin bagi mereka itu mudah ditangkap lah. Karena kita merasa bahwa mungkin yang masyarakat menganggap bahwa hukum itu seram, sulit dimengerti itu adalah cara penyampaiannya. Nah, di sini kita Lololand itu berusaha semaksimal mungkin agar penyampaiannya ini bisa mudah diterima dan ditangkap oleh masyarakat. Kalau terlalu formal itu kan orang udah takut duluan gitu ya. Dulu kalau zaman dulu katanya orang-orang tua yang zaman dulu itu ya, datang ke kantor notaris tuh udah pasti pakainya jas. Terus yang penampilannya tuh udah yang kaku lah. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ini sekarang dengan lebih fun dari secara penampilan ataupun pembawaan, jadi orang tuh lebih mengerti. Dan juga kan kita mengikuti zaman adanya YouTube, terus adanya newsletter. Nah, edukasi-edukasi yang bisa kita berikan ke mereka itu kan sebenarnya lewat sesuatu yang menarik, yaitu visual. Jadi lewat video, terus lewat podcast, sama lewat
Instagram, dan juga bagaimana TikTok. kita membawa diri juga sih. Dan sesuai temanya hari ini, Richard Levina, Grow Local, Go Global. Ada nggak case dari kalian tuh yang klien-klien ataupun orang-orang lain nih, yang gara-gara perizinan, gara-gara legalitas, mereka itu sebenarnya punya potensi untuk go global, tapi terhambat? Atau malah udah tanpa legalitas, tanpa legal yang jelas, mereka udah go global, tapi malah kena masalah. Ada nggak case-case yang kayak gitu? Contohnya? Itu banyak banget ya. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan tadi, contohnya di CV, ternyata bisnis coba-coba mereka ini jalan nih. Nah, ketika bisnis ini semakin besar, ya namanya cobaan kan pasti semakin besar. Sekali mereka kena mereka kan harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadi. Nah, akhirnya mereka ini sama untungnya yang selama ini didapat itu habis semua hanya untuk ngurus perkara. Jadi akhirnya bisnis mereka ini nggak bisa berkembang lagi. Nah, ada juga tuh ya, kalau misalnya kita bisa lihat tuh, banyak banget bisnis, kita ngomong F&B ya. F&B yang sebenarnya tuh mereka dari dulu tuh sudah ada existing. Jadi mereka itu rasanya sangat otentik, terus makanannya sangat enak, di mana mereka tuh punya satu tempat yang sangat ramai lah. Nah, tapi kalau kita bisa lihat, kok sekarang tuh kayak mereka cuma punya ini satu tempat aja ya, satu atau dua tempat, lebih memilih untuk nggak mengembangkan, tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan kita bisa lihat juga tuh waktu kita cari ternyata ya satu dari izinnya mereka nggak punya izinnya lengkap. Terus yang kedua mereka ini nggak ada kepikiran untuk mau ekspansi ataupun mengikuti perkembangan zaman. Terus yang ketiga mereka tuh lebih apa ya, nyaman lah dengan kondisi yang sekarang ini. Nah tapi dari situ lama-kelamaan udah mulai ditinggalkan gitu loh dia sama orang. Karena kan mereka akhirnya lupa. Dan untuk anak-anak milenial zaman sekarang udah nggak tahu lah yang namanya ada restoran ini, ada makanan ini yang dulu tuh sangat legendaris, tapi zaman sekarang sudah nggak dikenal sama mereka lagi. Kalau aku sih sangat menyayangkan banget ya Do, karena sesuatu yang mereka udah buat dari dulu, udah raih, dan untuk membuat orang tuh kembali untuk merasakan masakan mereka itu kan nggak gampang ya. Berarti kan masyarakat ini suka dengan masakannya ini. Nah, tapi mereka tuh tidak ingin mengikuti perkembangan zaman dan akhirnya tuh tertinggal. Itu yang sangat saya sayangkan. Aku kalau misalnya punya kesempatan ya, aku tuh pengen banget makanan-makanan kayak gitu tuh aku bisa support untuk bisa go global ya, atau kita kembangin mengikuti perkembangan zaman sehingga menjadi go global. Ya, jadi kan bisa punya outlet banyak karena sekarang kan sistemnya banyak nih, bisa franchise, bisa kerja sama, terus bisa pakai investor juga. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang bisa membuat bisnis mereka tuh semakin besar. Oke, dan yang ngebedain apa nih? Kalau mau bisnis skala lokal doang, sama mau go global, itu perbedaan legalitasnya apa aja nih? Yang perlu disiapin bedanya? Kalau dari lokal ke global ya, yang pasti itu persyaratan badan usaha itu pasti penting ya. Jadi dari misalnya awalnya UD harus jadi PT. Terus yang masalah brand itu juga harus bisa didaftarin secara lokal ataupun internasional. Itu kan dari PNL Paten juga bisa ya mendaftarkan brand-brandnya kita itu. Terus yang ketiga itu kesiapan dirinya, tujuan, goals, visi, misi itu harus jelas tuh. Kalau misalnya nggak ada itu sih nggak bisa ya. Misalnya kayak kita juga izin untuk ini loh, membuat suatu brand, kan di sini kan butuh ada BPOM, butuh ada sertifikat halal. Dimana kalau di luar negeri itu kita perlu izin dari negara itu juga. Jadi memang harus menentukan bisa melihat, maksudnya izin yang diperlukan di negara tujuan kita gitu. Jadi selain badan hukum di sini juga harus cari tahu dulu ya izin yang di luar negeri itu butuh apa aja gitu ya? Iya, betul. Oke, dan kelihatannya makin menarik nih kalau ngomong, gimana Lev? Nggak sama target marketnya sih, Jo. Misalnya nih kita ngomong di Indonesia aja.
Kalau kita ngomong jualan produk di Jawa sama di Kalimantan pasti beda. Kita harus tahu kan di Jawa itu orangnya butuh apa, di Kalimantan butuh apa. Nah, di Jawa ini butuhnya izinnya apa, di Kalimantan tuh izinnya bisa beda lagi. Karena kan di Indonesia ini sistemnya ada peraturan daerah juga. Nah, kita harus mengikuti peraturan daerah dari masing-masing tempat ini yang kita harus lihat. Oke, jadi harus diikuti semua regulasinya ya. Per daerah aja beda, apalagi per negara gitu ya. Nah, tadi ngomongin franchise, ngomongin kemitraan, wah bakal banyak banget legal yang bisa kita bahas. Tapi karena waktunya terbatas, nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi ya di sesi selanjutnya. Terakhir, untuk Richard dan juga Levina, mungkin ada tips dan pesan-pesan nih buat millennials, buat pebisnis-pebisnis yang mau brandnya grow local, go global. Silakan. Ya, yang pertama buat kalian para milenial dan pebisnis, kalian harus siapkan fondasi kalian sesuai dengan goals. Jadi membangun bisnis itu kan seperti membangun sebuah rumah. Semisalnya kalian kepengen bisnis kalian scale-nya seperti kopi kenangan, tentunya kan kalian harus persiapkan dari awal fondasinya, fundamental, legalitasnya. Tapi kalau kalian memang impiannya mungkin sekedar 1-2 store yang nggak masalah, itu ada fasilitas hukum yang juga memfasilitasi keinginan-keinginan kalian. Karena menurut kami legalitas ini sangat penting. Jangan sampai perkembangan bisnis kalian ini menjadi terhambat karena ada legalitas dari kalian yang kurang. Ya, jadi memang disiapkan semuanya dari awal dengan baik dan matang. Bukan nanti coba-coba dulu. Tapi kalau misalnya kalian memang sudah mau terjun di dalam produk bisnis, kalau aku selalu pesannya dibuat yang terbaik, disiapkan yang terbaik dari izin, dari branding, terus dari pendaftaran mereknya juga, dari visi misi. Untuk kedepannya tuh kita nggak akan tahu sih memang seberapa besar pencapaian yang akan kita capai. Namanya juga kalau kayak startup company ya, seperti Lololand ini, kita nggak akan tahu ke depannya ada berapa banyak kesempatan, ada berapa banyak investor yang akan approach ke kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita mempersiapkan semuanya itu udah matang dari awal, dari izin sampai di taraf kita kan pengen sampai ini go internasional ya. Jadi kita udah menyiapkan itu sampai bagaimana caranya kita ini bisa diterima di luar negeri ini. Nah, dengan juga menggabungkan antara teknologi dan ilmu yang kita punya. Oke, thank you Richard, Levina for your sharing. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Lololand yang sudah sharing hari ini. Dan itulah sesi webinar kita teman-teman dari Lololand yang membahas, kalau bisa saya simpulkan adalah legalitas adalah fondasi awal dari setiap bisnis. Jadi pastikan kalau kamu mau build bisnis, kalau udah punya visi besar, terutama kalau mau go global, jangan lupa legalitasnya harus lengkap. Karena kalau legalitasnya nggak lengkap, di awal mungkin terasa enak, terasa nggak ribet. Tapi malah semakin ribet, semakin menghabiskan banyak waktu, banyak uang, dan banyak tenaga. Seperti itu ya mungkin ya. Oke, dan juga kita masih akan sesaat lagi lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelum itu saya ingin kembali mengingatkan untuk seluruh milenial, seluruh teman-teman yang lagi menyaksikan webinar ini, tetap stay selama 2 hari ke depan, karena kita masih punya banyak sekali materi-materi yang sangat luar biasa, dan juga kita punya hadiah. Tiap hari kita punya hadiah masing-masing 250.000 untuk 2 pemenang. Caranya gampang, cukup mention di story kalian, mention apa saja yang kalian dapatkan di webinar kali ini, dan tag ke lololand.id, BNL Paten, dan juga GCK Enterprise. Masing-masing dapat 250.000 untuk 2 pemenang. 2 pemenang, hari ini 2 pemenang, besok 2 pemenang. Dan jangan lupa, pengumuman pemenangnya besok di akhir sesi webinar. So, sebentar lagi kita nanti juga akan punya materi yang luar biasa. Kita udah belajar banyak hal mengenai bisnisnya sudah, mengenai legal sudah, mengenai community sudah. Selanjutnya kita bakal belajar mengenai social media. Nah, tentang apa? Bersama siapa? Sabar dulu, kita bakal kembali setelah pesan-pesan berikut. Rumahnya terpaksa aku jual. Ayah nggak ninggalin surat wasiat buat kita. Kalau saja semuanya sudah disiapkan sejak awal. Ketidakpastian ini
nggak akan terjadi. Sebelum nikah kan kita berdua udah tahu apa yang akan kita hadapi. Makanya dari dulu aku selalu bilang kalau seharusnya kita buat perjanjian itu sebelum nikah. Ya kenapa kamu gak daftarin merek dagangmu dari dulu? Jadinya sekarang kita terpaksa rebranding dan ganti merek kan? Saat semua nggak terasa pasti, kita butuh sesuatu yang dapat mengerti. Mas tenang aja, untuk urusan hukumnya sekarang kita udah nggak perlu ribet lagi kok. Dan meyakinkan kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lau Lau Land memberikan solusi konsultasi hukum dalam genggaman yang menghubungkanmu dengan pakar-pakar hukum terpercaya. Jadi, kamu bisa fokus melangkah maju saat Lau Lau Land menuntaskan kepastian hukum yang kamu butuhkan. Ayo, melangkah terus dengan penuh keyakinan dan rasakan kemudahan teknologi Kenalan. Halo. dalam aplikasi Andrew. Lau Lau Land. Download sekarang. Hari ini tanggal 28 Januari 2022. Suatu prestasi yang buat kita di tahun yang baru ini adalah menginjakkan kaki untuk sebenarnya di tanggal 25 kita ada banding di Jakarta. Namun karena COVID-nya yang tinggi sehingga kita harus melaksanakan secara daring di tanggal 28 Januari 2022. Apa sih yang kita akan mulai di sini? Yang kita akan mulai di sini karena ada permasalahan di mana merek dari klien kita, merek logo Tedmond itu terhalang dengan merek yang mirip ataupun kemudian ditambah lagi karena ada dugaan etiket tidak baik dari permohonan itu tadi. Kemudian yang berikutnya yang kita akan masuk adalah dari klien juga menyempatkan diri waktu dan tenaganya juga ke sini untuk bersama-sama dengan kita hadir. Kenapa kok mereka hadir? Karena mereka pada saat itu mereka juga hadir di sidang-sidang berikutnya yang secara offline, di mana 2018 mereka juga hadir, kemudian 2021 dengan formasi yang lengkap. Artinya ini adalah perusahaan keluarga di mana direkturnya juga masih keluarga. Direktur utamanya adalah yang mendaftarkan awal-awal dari logo itu di tanggal 15 April 2002. Mengapa kok kita bisa sampai ke sini? Karena apa? Karena ada penolakan baik itu diusut tolak maupun sampai ke tolak definitif. Inilah yang menjadi momok sebenarnya buat pemohon-pemohon merek, bahwa merek ini tidak seperti ngurus KTP yang hari ini kita ngurus pasti bakal keluar. Di merek ini ada yang namanya terkait dengan hak eksklusif. Bisa jadi merek kita terhalang karena dianggap melanggar dari hak merek orang lain juga. Nah, dari tayangan ini yang kita sudah juga coba untuk minta izin juga apakah klien juga diizinkan untuk masuk untuk memberikan keterangan. Kebetulan dari Majelis Komisi Banding juga memberikan kesempatan klien untuk memberikan unek-uneknya dia untuk yang kemarin itu ya sambil mengingatkan kembali bahwa pendaftaran merek itu yang sebelum-sebelumnya sudah didapat melalui putusan Komisi Banding. Itu mungkin yang dari perjalanan merek itu. Jadi awalnya dari permohonan, kemudian formalitas, kemudian dipublikasi selama 2 bulan tidak ada masalah, kemudian masuk ke pemeriksaan. Nah, disinilah akar masalahnya. Pemeriksaan substantif merasa bahwa ini akan berpotensi untuk mengganggu merek pihak lain, dan itu yang kita fight untuk hari ini. Fungsi sertifikat merek itu seperti tameng Kapten Amerika. Dia bisa menyerang sekaligus bertahan. Pastikan merek Anda terlindungi dengan cara mendaftar di DJKI dan pastikan juga bersama Panel Paten. Jangan lupa follow IG @panelpaten untuk mendapatkan informasi terupdate.
selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Aku selalu punya cara berbagi kemewahan tanpa mengurangi kenyamanan. Di sini tempatnya. Nyaman banget. Selalu ada kenyamanan di hati dengan Sleep Buddy. Dari bahan terbaik dengan sentuhan tangan profesional, membuat kenyamanan tidur Anda lebih terjamin. Sleep Buddy, always tell stories.